agak kenceng banget. Alhamdulillah sekarang agak mendingan ya, karena kemarin itu sempat agak kurang enak badan pastinya karena banyak yang dipikirin. Tapi aku di rumah sambil belajar dan menganalisa semua case ini gitu kan, jadi pembelajaran juga pastinya ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah Oke, Bang. Sebenarnya lumayan kaget sih, karena memang apa yang diceritakan di media itu udah banyak, menurut aku udah banyak yang dipelintir, banyak yang biasa dan lain-lain. Karena sebenarnya dari awal sendiri tuh Mawar tuh sebenarnya udah tahu juga, gitu kan. Dan sebenarnya ada rentetan ceritanya di belakang, kenapa ini bisa terjadi. Dan sebenarnya kemarin tuh dia udah sempat hampir menyetujui, ya bicara konsep adilnya seperti apa. Cuman memang yang jadi buat ini semakin rumit adalah karena ditunggangi sama banyak orang, yang punya kepentingan sendiri. Ada orang yang nggak suka, mau balas dendam. Aku juga kurang paham sih. Makanya kayak sampai saat ini sebenarnya aku masih mempelajari lagi. Kalau aku lihat sejauh ini sih ada sih, dari teman-teman ada, dari keluarga ada. Itu sih yang buat aku sebenarnya, ya walaupun di sini memang aku salah gitu kan. Cuman ini yang buat semakin rumit adalah karena ada orang-orang lain yang terlibat, yang punya kepentingan masing-masing gitu. Padahal sebenarnya ini rumah tangga harusnya ya yang nyelesain itu aku sama dia gitu, gitu. Makanya kenapa kemarin itu aku udah coba untuk mediasi ke dua belah pihak. Aku coba minta maaf sama Indra, aku coba minta maaf sama Mawa gitu kan. Tapi memang tidak diindahkan gitu kan. Karena kemarin sempat disuruh minta maaf tapi ke keluarganya gitu. Ke keluarganya. Itu yang buat aku agak gimana ya, sebenarnya gak ada masalah. Cuman yang buat aku agak trauma adalah orang tua aku tuh, keluarga aku pernah datang ke rumah keluarganya, terus dulu ya sebelum ada case ini itu dimarah-marahin gitu, bentak-bentak, bahkan dia juga marah-marahin gitu. Jadi banyak yang orang nggak tahu sebenarnya kenapa aku juga memilih untuk silent gitu, karena aku nggak mau buka itu. Yang tadi datang ke rumah gitu kan, terus habis itu kemarin minta maaf soal adalah salah satu case itu kita lakukan tante ya. Terus habis itu di situ yang buat keluargaku kecewa adalah kenapa harus orang tuaku dieksploitasi, ya kan, orang tuaku lagi nangis-nangis katanya gara-gara poligami, karena poligami dan lain-lain segala macam. Padahal sebenarnya orang tuaku nangis itu karena dibentak sama orang tuanya gitu, dibentak sama keluarganya. Itu yang orang lain nggak tahu sebenarnya kisah nyatanya itu seperti apa. Cuman aku nggak bisa bagi publik juga kalau saat ini ya, karena menurut aku takut makin mempertahankan. Jadi sebenarnya itu dari tahun 2023 kan, ini kita tuh nikah 7 tahun. Itu 7 tahun. Itu tuh nggak mulus-mulus aja gitu kan. Sampai 2023 aku merasa kayak aku minta Mawanya jadi orang yang lebih lembut gitu kan, yang lebih lembut, nggak kasar kayak gitu kan. Kasar. Sampai aku 2023 tuh nyeplos gitu ngomong aku udah nikah lagi, tapi tujuannya sebenarnya bukan buat cinta lagi waktu itu gitu kan. Aku cuma berharap dia tuh berubah gitu. Waktu itu dia ngomong kayak udah kita jalanin aja gitu kan, kita jalanin aja. Nah pas dia udah berubah jadi lebih baik, jadi lebih lembut, aku ngomong aku sebenarnya belum nikah lagi. Aku bohong waktu itu gitu kan. Aku cuma berharap Adit bisa jadi lebih lembut, bisa jadi lebih mudah untuk mengerti cara berkomunikasi yang benar. Oh berarti itu cuma retakan doang di tahun 2023 itu? Dan dia benar-benar berubah waktu itu. Tapi setelah berjalannya waktu kok kumat lagi kok gitu lagi. Makanya aku jadi punya pemikiran bahwasanya oh ya kayaknya kalau benar-benar poligami emang mau berubah nih, bisa berubah nih jadi lebih baik. Kan? Makanya pas kemarin udah berjalan di 2025 aku ngerasa kayak udah penat banget gitu kan. Ya salahku juga sih sebenarnya. Kayak harusnya aku nggak poiden, harusnya aku jelasin juga sama dia. Tapi aku merasa waktu itu penilaian aku kalau misalnya poligami kayaknya jadi lebih baik gitu kan. Karena dia waktu itu sempat menyetujui dan dia memang berubah. Agak dikencengin bang suaranya. Oke. Dan sebenarnya aku diem itu bukan coba lari ya. Aku diem itu bukan coba lari. Sebenarnya itu memang ini tuh representasi dari selama pernikahan aku berjalan gitu kan. Setiap ada case masalah bukan soal ini aja ya. Aku tuh selalu diras, aku tuh selalu diras sama dia gitu. Ditekan gitu ya. Ditekan gitu. Aku lebih milih diem. Oh gitu. berarti bisa dibilang dia lebih dominan. Bisa dibilang gitu. Okay. Gitu kan.
makanya kenapa sebenarnya ini tuh representasi dari apa yang aku rasain, makanya nggak kaget sebenarnya nggak begitu kaget tapi nggak begitu kan, karena aku udah tahu karakternya seperti apa. Tekan terus itu kan bukan untuk mencari solusi, bukan mencari jalan untuk gimana terbaiknya itu seperti apa, tapi lebih ke udah fokus dengan masalahnya seperti itu. Dan ya kemarin kayak di 2025 itu sebenarnya dia juga udah tahu dan dia udah sampai ngomongin konsep adil seperti apa. Cuman yang buat aku notice itu dia sempat ngomong kalau dia ngomong pas dia udah ngomong konsep adil, tapi dia nyelepin kata-kata bahwasanya kayaknya case Daehun sama Jule ini keren ya jadi spotlight di Indonesia. Gimana kalau kita kayak gitu? Kayak aku langsung ngomongin astagfirullahaladzim sampai kayak gitulah. Berarti itu kasus Jule dulu baru kasus kamu ya? Iya, makanya dia ngomong kayak gitu aku kaget kan, dan aku nggak ngerasa kayak akan seperti ini, dan sebenarnya nggak ada konsep selingkuh sih kalau menurut aku. Karena memang sebenarnya dia udah mengetahui, dan aku memang pelan-pelan coba edukasi, karena aku tahu karakter mau seperti apa kan. Jadi kayak aku coba pelan-pelan di situ. Dan berita yang beredar kayak dibilang aku bohongin Inara, sebenarnya itu bukan seperti itu, tapi lebih ke karena waktu itu aku tidak menjelaskan dan dia juga tidak bertanya gitu kan, jadi aku juga tidak punya kewajiban walaupun memang aku salah. Berarti sempat udah panas juga kan rumah tangga. Justru pas aku ketemu sama Inara itu, yang dibilang Inara ini mau dibangun opini di publik ya, bahwa saya Inara ini ngerebut itu nggak banget gitu kan. Karena justru pas aku ketemu sama Inara itu ngomong bahwasanya aku harus lebih sayang sama Mawa, aku harus lebih cinta sama Mawa, aku harus lebih dekat sama Mawa. Dia yang nyuruh gitu kan, dia yang nyuruh gitu kan. Padahal waktu itu sebenarnya udah mau mundur dia, karena tahu aku udah punya istri gitu kan. Dia udah mau mundur, terus habis itu kayak aku bujuk kayak Mawa nggak apa-apa deh, karena 2023 udah pernah kayak gini gitu kan. Aku tinggal jelasin aja pelan-pelan, dan waktu aku edukasi Mawa pelan-pelan, dia udah tinggal ngomong kayak gimana kita konsep adil ya gitu. Oh yaudah kalau gitu nanti kita ketemu aja gitu, aku bilang ya, nanti kita ketemu aja. Cuman aku memang waktu itu sibuk ngurusin kerjaan dulu gitu. Salahnya itu kayak aku nggak fokus untuk nyelesain ini dulu, sampai pada akhirnya ada orang-orang yang ingin menunggangi, dikait-kaitkan. Itu yang buat jadi pecah sebenarnya. Setelah aku nikah, setelah aku angkat, aku ngomong sama dia. Tapi kenapa dia membuat laporan terkait penipuan? Karena dia dirugikan sampai sekarang. Tapi alhamdulillah kemarin aku udah coba mediasi sama dua pihak ya. Sama dia aku coba mediasi. Aku chat terus sama mama, aku nanya kabar anak, nanya kabar dia, jangan nanya kabar semuanya. Tapi sampai sekarang itu tidak diindahkan. Aku pengen ketemu anak juga dibatasi gitu kan. Kayak bingung juga kan, mau gimana pun aku ngerasa kayak pasti biasa aku main-main sama anak kan, dibatasin kayak pasti anak juga kecarian juga gitu kan. Itu yang apa ya, maksudku kenapa nggak mau ketemu ngobrol berdua aja gitu. Sabar, oke, satu-satu Pak. Berarti sama Inara sudah mediasi terkait laporan yang di Polda. Iya. Apa sudah dicabut? Apa masih tetap lanjut? Akan dicabut. Oke, kalau dengan Mawa, ini kan beberapa. Aku coba mediasi sama Mawa itu terkait rumah tangga seperti apa. Tapi kalau untuk urusan hukum, aku ya insya Allah bakal tetap ikutin seperti apa ya. Karena kita memang ada juga hukum dan kita coba ikutin prosedurnya. Itu bakal tetap ikutin. Berarti sekarang kan Mawa kalau saya lihat lebih sering stay di Jakarta ya? Aku kurang tahu gitu. Oke. Sudah setelah kasus ini rame, sudah ada usaha atau niatan buat ketemu Mawa, karena kan masih bagaimanapun masih suami istri, dan diantara kalian ada anak. Sudah ada ketemu belum untuk? Aku udah berkali-kali buat ngajakin ketemu, tapi memang tidak diindahkan. Udah banyak sih, aku kemarin udah ngechat juga, aku nanya kabar semuanya. Ya ini aku ngechat terus. Dari kapan ya? Dari awal pokoknya aku ngechat terus sampai terakhir itu hari ini, masih hari ini sih. Jadi tapi ya disuruh jumpain abangnya, jumpain acaranya gitu kan, ya kan masih suami istri. Ya. Aku rasa kayak kan selama ini juga aku berjuang untuk dia. Aku juga nggak pernah ngelantarin dia selalu aku lakukan apapun semuanya dia minta aku usahain kayak gitu kan.
bingung. Aku cuman berharap sama dia tuh, aku bilang dari dulu ya aku Agak kencengan dong. aku dari dulu berharap cuman ada ketenangan. Oke, berarti bisa dibilang kalau Mawa ini orangnya agak keras gitu. Sebagai, maksudnya kayak pembawaannya mungkin lebih tegas kali dibanding kamu. Dari dulu aku ngomong sih, jangan cuman kelihatan di sosmed aja gitu. Kayak aku udah dulu tuh minta, sebenarnya juga untuk sosmed itu ada, foto-foto sama dia itu ada. Yang dibilang 5 tahun nikah nggak ada foto di sosmed. Ada, cuman memang diarsip 1 tahun terakhir. Karena Ada urusan kerjaan aku yang waktu itu juga aku private kan Instagram. Ada urusan kerjaan aku yang memang menurut aku agak membahayakan ini ya, soal nyawa juga ya gitu. Karena memang menurut aku di situ tuh berurusan sama orang-orang yang menurut aku kurang baik ya. bukan karena kamu pengen deketin Inara makanya kamu private. Enggak sih. Tapi kamu kenal Inara itu dari mana? Dikenalin sama teman. Yang inisial A. Iya. Dan dia yang katanya mencomblangi antara kamu dan Inara. Nggak dicomblangin sih. Waktu itu memang kita tujuannya kolaborasi bisnis. Bisnis. Tapi aku nggak tahu ya, apakah dia sebenarnya termasuk bagian dari dalang yang menskenariokan ini semua kayak gitu kan? Apakah aku nggak ngerti sih. Aku masih bersentuhan aja sih sama orang-orang. Kayaknya belum sih, karena dari kemarin tuh aku masih belum ada speak up kan. Aku biasa tuh kalau ada masalah selalu pengennya tertutup. Kalau bisa keluarga nggak usah ikut-ikut kayak gitu kan. Jadi kayak aku biasanya nyelesain masalah karena udah terbiasa nggak dipublish, gitu, orang lain udah tahu. Aku masih ngusahain untuk bisa ketemu langsung aja sih daripada harus menjelaskan ke orang. Nyangka nggak bang sampai sebesar ini? Enggak sih. Tapi aku bersyukur sih. Satu titik aku bersyukur. Aku jadi lihat siapa teman-teman yang benar-benar real support, siapa yang benar-benar pengkhianat. Jadi ya, alhamdulillah sih. Aku syukurin. Bang, ini kan juga. Kayak gini nih. Ini Instagram aku. Ini di arsipan, sorry. Oke. Ini masih ada, foto-fotonya itu masih ada. Foto-fotonya itu masih ada. Bukan dia hapus, bukan nggak pernah ngupload. Foto-foto aku masih ada. Ini Instagram aku ya. Iya. Masih ada semuanya. Karena memang itu dan suatu saat Memang ada kerjaan gitu ya. Iya, cuman memang digiring opininya bahwasanya aku tidak pernah. Ya, alasannya karena mau deketin Inara gitu kan. Bang, ini kan masalah sudah satu Indonesia sudah tahu sampai Menurut aku itu memang salah satu hal yang harus dibenerin sih, persepsi orang terkait cerita yang sebenarnya. Tapi mungkin aku nggak cerita di sini, belum bisa aku buka di sini. Nanti mungkin di waktu lain, karena memang panjang ceritanya. Bahkan aku juga ada bukti-buktinya juga. Bahwasanya memang benar awalnya memang baik-baik. Cuman karena ada pihak-pihak lain yang ikut campur, apalagi keluarga juga menurut aku yang kan rumah tangga ya, tadi aku kayak mencoba ini udah damai. Dan walaupun udah sampai di titik ini udah hancur gini, aku masih berusaha untuk gimana cara supaya bisa damai. Ya walaupun memang ada proses hukum yang harus tetap diikuti. Tapi memang untuk menangkal itu, alhamdulillah kemarin aku juga udah sempat ke Barreskrim sih. kamu sudah ke Barreskrim? Udah ke Barreskrim. Jadi sebenarnya juga aku udah tahu siapa aja orang-orang di belakang layar yang terlibat.